Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke channel health ya, di mana teman-teman ini fitur yang sangat penting untuk melihat channel teman-teman itu lagi sakit atau lagi sehat. Di mana kalau misalnya teman-teman lihat sekilas, di sini ada pemilihan rentang waktu untuk ngecek kedalaman dari kesehatan atau penurunan dari channel teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih 7 hari, 28, 3 bulan, dan juga 6 bulan. Misalnya di 7 hari. Nah, di sini terlihat bahwa konten kita lagi sakit nih. Ada penurunan sekitar 5 ribuan jam tayang gitu ya. Nah, kemudian 28, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Kita pilih yang dalam 28 terakhir ya. Di sini kita bisa melihat bahwa channel kita, konten yang kita upload itu lagi turun. Itu artinya kita harus segera improve. Di sini juga teman-teman disajikan sebuah momentum channel. Apakah konten kita itu lagi viral atau enggak nih? Penayangan, waktu tonton, dan subscriber semuanya normal ya. Dan di 1 tahun juga sama. Kemudian di sini ada yang namanya efisiensi traffic. Seberapa efisien konten teman-teman itu memanfaatkan traffic yang diberikan oleh YouTube. Contohnya di sini ada namanya peluang peningkatan, di mana di browse fitur, ketika konten teman-teman itu ditemukan, mereka langsung kabur. Di sini harus ditingkatkan hook video untuk audiensnya. Lalu ini nanti teman-teman bisa tambahkan strateginya. Klik ini, maka nanti akan muncul di sini. Di sini yang masih belum digarap oleh channel ini, yaitu ada permata tersembunyi yang belum dimanfaatkan, yaitu ada playlist, ada end screen, dan juga video card and annotation, yang artinya ini harus ditambahkan. Kenapa? Supaya trafficnya nggak sia-sia. Orang masuk video itu bisa memilih playlist, bisa menonton video selanjutnya di end screen, atau membuat video card yang bisa ditonton lagi gitu. Sehingga nanti trafficnya itu sangat efisien dan akhirnya view-nya meningkat. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman nggak akan aware terkait dengan ini jika teman-teman nggak pakai Creator Insight. Teman-teman hanya cukup upload, selesai. Di channel health atau kesehatan channel langsung didiagnosa mana yang kurang, apa yang harus ditingkatkan, mana yang lagi sakit, dan lain-lain. Di sini juga terlihat peringatan channel secara otomatis. Ketika nanti lagi benar-benar sakit, dia akan terdeteksi di sini. Kalau semisalnya stabil, dia akan memunculkan seperti ini. Yang artinya teman-teman di sini sudah tahu, oke, dalam 1 tahun terakhir channel saya ini lagi tumbuh nih, bagus. Cuma di 28 hari terakhir, bulan ini jeblok nih penayangannya. Turun 32.000, kemudian waktu tontonnya turun 4.000, subscribernya turun 630 dibanding 28 hari sebelumnya. Berarti saya harus improve. Nah, simpelnya kayak begitu teman-teman. Selanjutnya di sini ada yang namanya metrik diagnostik mendalam, di mana teman-teman di sini akan langsung menampilkan yang pertama itu adalah skor kecepatan, ada tingkat kanibalisasi, dan fokus topik. Yang artinya teman-teman ketika kecepatan skornya itu 6,68, itu artinya slow burn, atau dia bergerak tapi pelan. Ini nanti bisa ditingkatkan lagi, tinggal klik hasilkan wawasan AI. Lalu tingkat kanibalisasinya itu 0%, artinya ini sehat, berarti irama uploadnya udah nggak perlu diotak-atik. Nah, fokus topiknya ini beragam ya. Sebagai channel maunya beragam atau mungkin fokus tertentu. Kalau semisalnya ingin difokusin, berarti nanti skornya akan lebih rendah ya teman-teman. Oke, ada juga namanya fitur diagnosa AI channel. Jadi di sini akan mendiagnosa selama misalnya 1 tahun ya. Saya pilih 1 tahun terakhir. Nah, untuk channel teman-teman itu berjalan baik atau enggak. Jadi nanti di sini AI akan memberikan rekomendasi 3 prioritas dan eksperimen cepat. Kita lihat hasilnya. Oke, nah pertumbuhan channel ini saat ini dalam fase stagnasi. Kemudian di sini ada 3 aksi prioritas yang harus dilakukan. Yang pertama, lakukan audit optimasi ulang pada thumbnail. Oke, kemudian di sini integrasikan elemen layar akhir dan juga kartu secara lebih strategis. Kemudian menganalisis data retensi penonton pada video dengan volume tinggi. Oke, dan perbaiki 30 detik pertama. Eksperimen cepatnya, lakukan pergantian thumbnail pada satu video dengan impresi tinggi namun CTR rendah. Lalu pantau pertumbuhan metrik CTR selama 48 jam ke depan. Nah, ini teman-teman, di fitur kesehatan channel, teman-teman langsung bisa mendiagnosa channelnya lagi sakit nggak nih, kemudian harus ngapain. Kalau semisal teman-teman lihat di YouTube Studio ya, nggak ada yang kayak gini. Nah, ini asiknya di channel health. Ini baru di level channel ya teman-teman. Kalau misalnya kita masuk ke kinerja video, ini semua ditampilkan di sini. Misalnya nih, untuk yang 1 tahun terakhir, kita klik di sini. Maka di sini langsung ditampilkan detail ya, bukan lagi cuma video. Detailnya ada tayangannya berapa, sukanya berapa, komentarnya berapa, durasinya, definisi teks, dan lain-lain. Yang termasuk mungkin teman-teman tidak akan pernah sadari, yaitu pemahaman terkait dengan konten teman-teman itu sama YouTube ditandai apa. Nah, nggak kepikiran kan ya? Dan ini nggak ada. Nah, di sini ditandai dengan religion. Jadi teman-teman ini enaknya dari Creator Insight. Teman-teman tahu bahwa oh ternyata
ternyata konten saya ditandai sebagai religion, yang artinya karena ini channel sudah bagus, berarti saya harus fokus ke religi. Tapi dibedah lagi, ternyata religi ini masuk ke spiritualkah atau manakah dan lain-lain. Ini nih tandanya. Nanti teman-teman kalau semisal pakai Creator Insight, dilihat nih di sini, kontennya ditandai sebagai apa. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat kinerjanya juga. Ada corong letrik, klik, view, kemudian average time, analisis performance, dan lain-lain. Kemudian ada retensi dan juga siklus hidup. Kemudian ada literasi konten, audio, kemudian simulator, dan juga analisis hook yang nanti teman-teman bisa pelajari di bawah video ini sudah saya berikan secara detail. Nah, yang unik terkait dengan fitur literasi konten ini yaitu fitur literasi konten. Jadi literasi konten ini teman-teman akan meniru pola sukses dari video teman-teman. Dia akan tiru, ketika diklik dia akan menganalisa semuanya, mulai dari judul, kemudian metadata, deskripsi, dan lain-lain. Nanti dia akan menghasilkan sebuah ide konten baru yang nanti teman-teman bisa aplikasikan, bisa buat kontennya. Kita lihat di sini, ini nanti teman-teman tinggal tambahkan saja ke papan konten strategi untuk kita eksekusi pembuatan kontennya. Lihat nih ya, topik pembahasan video akan menghubungkan prinsip dan lain sebagainya. Ini sangat enak ya teman-teman. Ada audit SEO, simulator Anydesk, dan analisis hook. Yang artinya teman-teman selain nanti mendapatkan simulasi apakah konten teman-teman itu lagi sakit atau enggak, nah ini juga bisa langsung melakukan peningkatan. Enak kan? Dimana teman-teman, fitur seperti ini nggak akan pernah teman-teman temukan di YouTube Studio. Teman-teman harus mikir keras, harus melek metrik, harus bisa metrik. Nah di Creator Insight nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah peta jalan langsung yang menunjukkan teman-teman harus ngapain, harus kemana, harus melakukan apa. Semuanya sudah ada di channel Health. Beda dengan YouTube Studio. Kalau buat saya, YouTube Studio melihat ke spion di belakang. Kita lihat CTR, oh ternyata ini rendah. Kemudian kita lihat retensi, oh ternyata ini jeblok dan sebagainya. Tanpa kita harus tahu persis harus ngapain. Nah ini enaknya channel Health. Oke, teman-teman kita langsung ke channel Growth ya. Kita lihat kita bedah isi dari channel Growth.